Berarti dia tidak menghargai kekayaan daerah orang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini khusus kita akan membahas mengenai field report dari teman-teman kita yang sudah tes pada tanggal 23 dan tanggal 24 Maret tahun 2023. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita ke prediksi soalnya, kita melihat dulu nih chat dari teman-teman kita yang sudah tes pada tanggal 23 dan tanggal 24 Maret tahun 2023. Ini dia yang pertama ya. FR hari ini untuk manajerial, Anda sebagai ketua tim yang sedang mengadakan acara untuk kegiatan penggalangan dana. Acara tersebut menyebabkan akses jalan utama tertutup sehingga warga memprotes kegiatan tersebut. Sikap Anda apa? Membubarkan kegiatan, pindah tempat, mempersempit area dan menenangkan warga, dan lupa juga gitu katanya. Kemudian untuk sosial kultural, dalam sebuah acara ada tarian dari daerah tertentu. Seorang budayawan yang menyaksikan tarian tersebut berpendapat bahwa tarian itu tidak layak. Anda membenarkan pernyataan tersebut. Ini pilihannya dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju ya. Selanjutnya, soalnya hampir sama, kayak sama punya kakak, sama seperti punya saya maksudnya ya. Misalnya keributan di kantor antara teman satu dengan yang lainnya, keributan di luar rumah, sikap dalam menyikapi perbedaan budaya, sikap sebagai seorang pemimpin tim dalam pengambilan keputusan, perubahan sistem analisa hasil penelitian di perusahaan, kemudian kesempatan melanjutkan pendidikan akan tetapi masih bingung memilih jurusan dan biaya. Perubahan tempat bekerja karena dipindahkan atasan sedangkan tempat yang baru belum dikuasainya. Seingat saya cuma itu kak. Kemudian ada lagi nih, maaf baru bales ya kak, boleh kakak kalau detailnya saya nggak terlalu ingat, tapi kalau secara garis besarnya dikit-dikit masih ada yang ingat. Kalau untuk teknis lebih ke pedagogik, soalnya kakak ini teman kita yang guru ya, jadi ada pedagogik juga soalnya ya. Kalau untuk soal mansos mirip-mirip sama yang dipelajari dari ibu kakak sama nonton YouTube kakak. Misalnya soal manajerial, ada kasus gimana tindakan kita, misalnya kayak sebagai ketua kelompok apa yang kita lakukan kalau ada anggota tim kita yang malas-malasan dalam bekerja. Kemudian ada yang juga kita punya teman pekerjaannya lambat diselesaikan, padahal pekerjaan dia lebih sedikit daripada kita. Sebagai temannya apa yang kita lakukan? Ada juga yang kita sebagai ketua sebuah divisi, kemudian ada mitra kerja yang komplain karena kualitas pelayanan dari divisi kita, sedangkan belum ada respon yang jelas dari kantor, tindakan apa yang dia lakukan. Kemarin saya jawab soal-soal itu, saya ingat tips dari Kak Lili, pilih jawaban yang ada tindakan nyata atau langsung. Kalau untuk soal sosial kultural, kakak kalau nggak salah kemarin itu, kakak banyak yang jawabannya itu minta pernyataan sangat setuju atau sangat tidak setuju. Jadi antara A dan E ya yang dipilih. Kemudian selanjutnya ini field report dari teman kita ini dari DM ya, dikirimin ya. 4 kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, komponen RPP katanya. Ada teori belajar, kognitif, behavioristik, konstruktivistik, humanistik. Nah ini teman-teman silahkan cari pengertiannya, kemudian pahami maksud-maksud dari keempat teori belajar ini ya. Kemudian ada Undang-Undang Permendiknas tentang standar isi, proses, sarana, prasarana, standar kompetensi kelulusan, kemudian gaya belajar siswa, taksonomi Bloom dari tingkat C1 sampai C6 ya. Jadi ada yang pengertiannya saja, ada yang sampai ke pemahaman lebih lanjut ya. Kemudian jenis penilaian-penilaian, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran 5M,
penilaian tindakan kelas yaitu PTK dan langkah-langkahnya. Ini nih pelajarin nih PTK sama langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian kriteria pemilihan terhadap media pembelajaran, teman-teman ya. Kita lanjut, metode atau model pembelajaran seperti PBL, PJBL, contextual learning, cooperative learning, dan lain-lainnya. Soal ini banyak sekali teman-teman, tinggal search aja ya, kemudian dibaca-baca dan dipahami perbedaannya apa teman-teman ya, kelemahan dan kelebihan dari masing-masing model pembelajaran itu silahkan juga dicari tahu teman-teman ya, buat kalian yang tes di guru teman-teman ya. Soal FR Jumat tanggal 24 Maret 2023, Anda adalah seorang pimpinan. Anda cenderung untuk tidak menerima karyawan dari suku tertentu. Berdasarkan pengalaman karyawan dari suku tersebut tidak masuk kerja walaupun toh ditolak izinnya oleh pimpinan terkait dengan upacara adat. Gini Kak redaksinya, mungkin tulisan saya di atas kurang sempurna karena saya ngeblank katanya teman-teman ya. Jadi karyawan dari suku tersebut minta izin, tapi pimpinan tidak mengizinkan. Walaupun tidak diizinkan, dia tetap nekat karena ingin menghadiri acara upacara adat. Nanti kita buat contoh soal yang real teman-teman ya. Ini masih gambaran umum yang diberikan. Oke, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Saya masih ingat beberapa soal tadi, entah yang teknis ataupun lainnya. Insya Allah jika sedang fit saya akan DM ke kakak. Ini kakaknya masih blank, semoga hari ini sudah fit kembali ya, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, amin. Oh ya Kak, untuk tes P3K Kemenak Formasi Guru tidak ada soal profesionalnya dan tidak ada moderasi beragamanya, hanya keguruan umum, mansos, dan wawancara saja. Secara umum mungkin tidak ada teman-teman ya, tapi kadang di soal manajerial itu atau di sosial kultural ada sedikit yang membahas mengenai bagaimana kita menghargai agama orang lain, bagaimana kita menghargai budaya orang lain, bagaimana kita berempati terhadap orang lain, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu masuk ke soal manajerial dan sosial kultural teman-teman. Tapi nanti sepertinya akan ada lagi tes yang lain untuk teman-teman yang di Kemenak ya, hari yang berbeda untuk moderasi beragama. Jadi teman-teman yang sudah tes CATBKN dari yang daftar di Kemenak silahkan langsung pelajari mengenai moderasi beragama teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya Kak, kebanyakan soal tuh dalam tim begitu. Sebagai ketua tim apa yang akan Anda lakukan? Ya ini lumayan panjang ya, saya tidak langsung baca. Ini begitu dia lulus kakaknya masih ingat soalnya langsung WA saya ya. Alhamdulillah baik-baik sekali orang-orang yang saya kenal ini. Terima kasih teman-teman ya. Alhamdulillah kalau soal sosial kulturalnya lebih mudah menurutku Kak dari soal-soal yang sering dibahas sama Kakak Lili. Jadi alhamdulillah lancar karena sudah sering berlatih soal dari e-book sama nonton YouTube Kak Lili. Alhamdulillah. Ada satu yang saya ingat banget Kak, pertanyaannya itu saya marah ketika ada seorang yang terpilih menjadi ketua apa gitu karena didukung oleh partai yang ia dukung. Saya kemarin jawab sangat setuju karena ingat Kak Lili bilang kita boleh marah kalau untuk hal yang tidak bagus atau tidak baik. Saya dalam menjawab soal sosial kultural ini ingat tips Kakak Lili, lihat kalimatnya negatif apa positif. Setelah itu bisa kita tentukan sangat setuju atau sangat tidak setuju. Benar banget ya. Kalau untuk wawancara ada kasus terus apa tindakan kita. Makasih ya Kak untuk sharing ilmu-ilmunya selama ini. Ya sama-sama Kak. Saya dapat nilai teknisnya 162 ya, kalau dia nanti setelah diproses jadi 270 ya. Wawancaranya 32, manajerial 88, sosialnya 92. Ini lumayan sekali teman-teman, tinggi ya. Minta doanya semoga lancar, mudah-mudahan lulus, amin. Semoga dimudahkan teman-teman ya. Buat teman-teman kita yang sudah kasih FR, silakan teman-teman bantu doa juga. Karena dengan mendoakan orang lain itu adalah kita sedang mendoakan diri kita sendiri juga teman-teman ya. Terima kasih Kak Lili, seorang hiu juga. Maaf ya kakak, cuman ingatnya segitu kesenangan, jadi tidak ingat apa-apa lagi. Oke, selamat kakak ya. Ada lagi yang saya ingat Kak, keputusan pimpinan tim ketika meeting yang salah dan akibatnya fatal. Bagaimana cara kita menegurnya? Bagaimana mengambil keputusan ketika kita mengkoordinir sebuah acara, tamu sudah banyak datang, pimpinan belum hadir disebabkan acara sebelumnya belum selesai, sedangkan pimpinan menyuruh acara dimulai sesuai waktu yang ditentukan. Saya nggak ingat persis Kak, soalnya cuma yang saya ingat banyak soal yang tentang RT gitu Kak. Terus ada juga soal yang lebih didahulukan mana antara mengerjakan tugas kuliah atau pekerjaan sampingannya yang waktu pengumpulan tugasnya sama.
Soal sosial kulturalnya pilihannya antara sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ngerjain soal itu langsung saya pakai triknya Kak Lili. Mantap. Nah, ini ada yang kirimkan kemarin ya, berdasarkan info dari yang udah tes untuk pedagogik. Ini beberapa yang perlu dipelajari teman-teman, karena kebanyakan kemarin yang mengirimkan saya FR-nya itu dari teman-teman kita yang teknis guru teman-teman ya. Yang pertama humanistik, kemudian discovery learning, problem solving, guru abad 21, soal studi kasus diberikan ya, nanti dipecahkan bagaimana solusinya. Kemudian behaviorisme, kurikulum, teknologi dan metode media pembelajaran, wawancara 10 soal, jenisnya jenis PG. Tidak ada soal berkaitan dengan mapel atau akidah. Iya, memang kalau mata pelajaran mungkin tidak terkait langsung teman-teman ya, tapi terkait dengan formasi yang teman-teman ambil. RPP, KI, KD, PTK, kesulitan belajar, 4 kompetensi guru beserta indikatornya. UGD. UGD ini teman-teman, apa maksudnya? Pendidikan berkarakter, penilaian kognitif, psikomotorik, dan efektif. Yang sudah tes jika berkenan menambah apa saja yang perlu dipelajari dan tidak perlu dipelajari biar fokus, insya Allah amal jariah tanpa putus. Hebat-hebat sekali teman-teman kita ya di grup, jadi saling berbagi info-info yang terbaru mengenai FR teman-teman. Kemudian alhamdulillah tadi pagi sudah tes, saya mendapatkan nilai di atas passing grade. Saran saya bagi yang belum tes, perbanyak nonton YouTube dan belajar PDF dari Kak Lili. Soal-soalnya hampir sama yang diberikan, ini yang dari grup teman-teman ya. Terima kasih Kak Lili atas bimbingan dan cara cepat dalam menjawab soal Mansaswan. Semoga Allah membalas kebaikan kakak dengan menjadi amal jariah kakak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kakak. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama teman-teman ya. Segera membubarkan kegiatan, pindah ke tempat lain, mempersempit area acara dan menenangkan warga. Ini ada 2 tindak lanjut yang positif teman-teman ya. Kita lihat lagi, meminta warga melewati jalan lain jika ada. Nah, ini udah kita tahu kan harus dieliminasi ya. Meminta warga melewati jalan lain jika ada. Kalau tidak ada bagaimana? Ya, bagaimana solusinya? Tidak dijelaskan. Jadi yang ini kita eliminasi langsung. Kalau segera membubarkan kegiatan dalam hal apa? Kalau kegiatannya positif, saya rasa bukan hal yang langsung bisa dilakukan begitu saja teman-teman ya. Pindah ke tempat lain apakah memungkinkan? Kita lihat dulu ya. Jadi awalnya kita lebih condong ke yang C teman-teman ya. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Anda adalah seorang relawan ya, yang tadi FR kita teman-teman. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana. Acara tersebut menyebabkan akses jalan utama tertutup. Ini masalahnya ya. Acara Anda mengakibatkan akses jalan utama tertutup. Akibatnya warga memprotes kegiatan tersebut. Tindakan Anda sebagai ketua tim acara seperti apa ya? Segera membubarkan kegiatan. Bagaimana nih? Kalau langsung membubarkan kegiatan, tidak memberikan solusi kepada Anda, tapi hanya memberikan ketenangan kepada warga. Dan kalau pindah ke tempat lain, Anda sudah merencanakan ini pasti jauh hari teman-teman ya. Jadi bukan alternatif yang memiliki poin yang tinggi yang B ini. So jawabannya yang C ya. Mempersempit area acara, jadi maksudnya mempersempit supaya warga lain bisa ada jalan untuk lewat gitu maksudnya teman-teman ya, dan menenangkan warga, jadi tidak lagi ada keributan gitu teman-teman ya. Itu jawaban nomor 1 yang C. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda mengikuti sebuah acara, ada tarian dari daerah tertentu yang ditampilkan. Seorang budayawan yang menyaksikan tarian tersebut berpendapat bahwa tarian tersebut tidak layak. Anda membenarkan pernyataan tersebut. Gimana teman-teman? Apakah ini positif atau negatif? Kita lihat di sini teman-teman ya. Ada tarian dari daerah tertentu. Berarti ini bagaimana kita menghargai kegiatan orang lain atau budaya orang lain atau tarian orang lain. Bagaimana kita menghargainya. Tapi kalau seorang budayawan berpendapat itu tidak layak, bagaimana teman-teman? Saya rasa ini sesuatu yang tidak benar ya, tidak baik. Apalagi teman-teman membenarkan yang dikatakan oleh budayawan tersebut. Meskipun dia budayawan, berarti dia tidak menghargai kekayaan daerah orang lain gitu, tarian orang lain tidak dihargai teman-teman ya. So menurut saya ini kalimat yang negatif. Jawabannya adalah sangat tidak setuju teman-teman ya, yang memiliki poin 5. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial,
3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Membiarkan saja sebab itu urusan pekerjaannya. Membiarkan saja ini tidak memberikan solusi. Kita eliminasi langsung teman-teman. B. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Oke, ini sesuatu yang positif, kita biarkan dulu. Yang C. Ikut bergabung agar solusi segera ditemukan. Bergabung apa? Ini masih perlu diperjelas. Yang C. Membela rekan kerja yang saya sukai. Ini jangan, tidak adil ya. Tidak ada alasannya teman-teman harus membela orang yang hanya teman-teman sukai. Bisa jadi orang yang Anda sukai ini salah gitu ya. Jadi antara B dan C, kita akan cari tahu dulu ya. Suatu hari Anda melihat rekan kerja Anda sedang ribut disebabkan perbedaan pendapat dalam menangani sebuah proyek. Keributan tersebut menyita perhatian banyak karyawan lainnya. Tindakan teman-teman apa kalau ada keributan? B. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. C. Ikut bergabung agar solusi segera ditemukan. Bergabung apa? Bergabung dalam keributan. Maksudnya ini berarti ya, kalau kita melihat ke konteks soalnya. So yang yang paling banyak poinnya itu yang B teman-teman ya. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Ini jawabannya memiliki poin 4 ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. A. Tidak mengikuti budaya mereka sebab bertentangan dengan budaya saya. B. Membandingkan budaya mereka dengan budaya saya. Ini jangan ya, membandingkan budaya mereka dengan budaya saya. Ini bukan untuk dibandingkan budaya seseorang dengan budaya Anda. Pasti ada perbedaannya, ada kelebihan dan mungkin ada kekurangannya. Jadi teman-teman bukan membandingkannya, tapi lebih kepada menghargai ya. Jadi kata membandingkan ini jangan dipilih. Kemudian menghargai kegiatan mereka dengan cara tidak mengganggu. Ini ya, cara tidak mengganggu. Ini hal yang positif. Kita lihat yang D. Tidak peduli dengan kegiatan mereka. Ini jangan, kalimatnya sudah negatif. Langsung saja eliminasi. So sekarang antara A dan C teman-teman ya. A dan C, kita lihat dulu. Anda dipindah tugaskan, kemudian Anda memutuskan untuk pindah tempat tinggal agar dekat dengan tempat kerja. Anda menemukan warga di sana memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Anda. Ini tempat tinggal Anda yang baru itu beda budayanya dengan Anda. Tindakan teman-teman apa? A. Tidak mengikuti budaya mereka sebab bertentangan dengan budaya saya. Tidak dijelaskan di soal ada kata bertentangan dengan budaya Anda ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan ya. Tidak ada kata ini. Jadi ini melebih-lebihkan. So jawabannya bukan yang A, berarti yang C yang memiliki poin paling tinggi ya. Poinnya 4, menghargai kegiatan mereka dengan cara tidak mengganggu mereka. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Menolak beasiswa tersebut, jangan ya. Ini langsung teman-teman belum tahu soalnya, belum tahu kalimat seluruhnya kalau dia bilang menolak beasiswa gitu teman-teman ya. Sementara memilih jurusan dan mengumpulkan biaya, apalagi ini. Sementara dia memilih jurusan dan mengumpulkan biaya, apakah langsung bisa teman-teman tolak? Karena itu menghilangkan kesempatan kalian untuk mendapatkan beasiswa teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, meminta waktu untuk berpikir lebih matang. Sampai kapan? Seperti biasa ya, kalau ada bilang meminta waktu untuk berpikir lebih matang, itu jangan dipilih teman-teman. Kemungkinan poinnya 2 atau 3 teman-teman. Yang C, mengajukan beasiswa penuh dan berharap mereka menyetujuinya. Kita lihat yang D, segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja paruh waktu untuk memenuhi biaya hidup. Saya rasa lebih unggul yang D untuk sementara ya. Kita lihat masalahnya apa yang berkaitan dengan soal ini ya. Di saat yang bersamaan di sini Anda pun ditawari beasiswa pendidikan tidak termasuk biaya hidup, berarti sebagian ya, sebagian biayanya ditanggung oleh mereka. Akan tetapi di saat yang bersamaan Anda masih bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup. Tindakan teman-teman apa? Berarti yang lebih unggul yang D ya, segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja paruh waktu untuk memenuhi biaya hidup. Ya. Kalau mengajukan beasiswa penuh ini Anda sudah ditawari, kalau Anda harus mengajukan beasiswa penuh, bagaimana kalau tidak disetujui? Bagaimana ya? Di sini hanya bilang berharap mereka menyetujuinya. Kalau tidak bagaimana? Jadi ini tidak memiliki poin yang tinggi yang C. Coba nomor 5 ini yang D teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Anda dipindahkan, kita baca langsung soalnya, jawabannya ya. Meminta agar tetap di divisi sebelumnya.
Kita lihat dulu yang B, meminta pimpinan merubah keputusan. Jangan ya, meminta pimpinan merubah keputusan itu biasanya Anda menolak untuk disuruh melakukan sesuatu biasanya ya. Dan yang C, menerima tawaran tersebut dan segera mempelajari tugas ini baik, positif. Kita lihat yang D, meminta penjelasan atas. Jangan hanya meminta penjelasan atasan terkait keputusannya. Ini saya rasa tidak langsung bertindak ya, hanya meminta jelasin lagi dong kayak gitu. Tapi kita lihat dulu deh, karena ini soalnya sedikit. Anda dipindahkan ke divisi lain atas keputusan pimpinan, akan tetapi di divisi yang baru tidak Anda kuasai. Jadi solusinya yang C teman-teman ya, menerima tawaran tersebut dan segera mempelajari tugas divisi yang baru. Karena Anda belum menguasainya, berarti Anda perlu untuk mempelajarinya. Gitu. Kalau meminta agar tetap di divisi sebelumnya, ini Anda tidak mau mengikuti perintah atasan dan tidak mau juga berkembang teman-teman ya, tidak mau mencoba yang lain. Jangan teman-teman ya. Kalau yang D, meminta penjelasan seperti yang saya bilang tadi, nggak usah. Oke, jadi jawaban yang paling tinggi itu yang C untuk yang nomor 6. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Meminta mereka untuk bersemangat dan bekerja profesional. Yang B, bersungguh-sungguh dan fokus. C, mengingat kebaikan perusahaan. D, meminta mereka untuk bekerja sama. Ini sama-sama positif teman-teman. Kita lihat saja soalnya sekali baca ya. Tim Anda ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah proyek penting, akan tetapi anggota tim menunjukkan sikap bermalas-malasan dalam bekerja. Oh ini teman-teman ya. Poinnya adalah bermalas-malasan dalam bekerja. Tuh, yang ini. Tindakan Anda sebagai ketua tim. Kalau anggotanya malas-malas gimana? A, meminta mereka untuk bersemangat. Karena dia malas, maka dia harusnya bersemangat ya, bersemangat dan bekerja secara profesional ya. Yang B, sungguh-sungguh dan fokus. Saya rasa poin yang lebih tinggi itu yang A teman-teman dibanding yang B ya. Karena di sini bersemangat itu sudah berarti dia harus bersungguh-sungguh. Bersemangat sudah mewakili kata bersungguh-sungguh dan profesional sudah mewakili kata fokus teman-teman. So yang A ini lebih unggul dibanding yang B. Kemudian yang C, meminta mereka untuk mengingat kebaikan perusahaan. Bagaimana kalau perusahaannya memang tidak baik? Jadi yang lebih unggul ini yang A dibanding yang C teman-teman ya. Kemudian yang D, meminta mereka untuk bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa? Ini masih umum. So, karena ini soalnya bermalas-malasan dalam bekerja, maka yang lebih tepat itu adalah meminta mereka untuk bersemangat dan bekerja secara profesional ya. Jawabannya yang A teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Meminta pimpinan mengurangi tugasnya lagi. Jangan ya, mengurangi tugas. Berarti nya ini siapa? Dia itu tidak mampu diberikan pekerjaan yang berat ya. Jadi jangan dipilih. Kemudian yang B, membantunya agar lebih cepat. Membantunya apakah pekerjaan Anda sudah selesai? Kita lihat dulu ya. Yang C, memintanya lebih bersemangat dan lebih cepat dalam bekerja. Oke, kita lihat dulu yang D, prihatin terhadap sikapnya yang tidak profesional. Kata prihatin ini hanyalah sebuah perasaan. Prihatin itu perasaan saja, tidak menunjukkan tindakan. So tidak usah dipilih. Sekarang kita lihat, Anda melihat rekan kerja Anda lambat dalam bekerja padahal tugasnya lebih sedikit dibandingkan kerja yang lain. Ini dia lambat dalam bekerja intinya ya, lambat. Berarti jawabannya yang mana? Kalau membantunya saja, Anda kemungkinan juga punya tugas ya, apalagi orang tersebut memiliki pekerjaan yang lebih ringan, lebih sedikit dibandingkan yang lain. Berarti Anda punya tugas yang lebih banyak. Jadi kalau untuk membantunya, Anda juga punya pekerjaan yang lain. So jawabannya yang C ya, yang nomor 8. Memintanya lebih bersemangat dan lebih cepat dalam bekerja. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. A, mengambil keputusan sendiri. B, menunggu keputusan kantor. C, mengulur-ulur waktu ini jangan teman-teman ya, sampai kapan? Jangan. Yang D, meminta mitra tetap tenang. Kita lihat. Anda mencoba meminta kejelasan dari pihak kantor.
akan tetapi tidak ada respon yang jelas dari mereka. Anda siapa? Anda adalah ketua sebuah divisi ya. Mitra kerja komplain disebabkan kualitas pelayanan dari divisi Anda. Anda mencoba minta kejelasan dari pihak kantor, akan tetapi tidak ada respon yang jelas dari mereka. Karena Anda adalah ketua divisi, maka Anda bisa mengambil keputusan sendiri, gitu ya. Kenapa tidak yang B, Kak? Menunggu keputusan kantor. Karena Anda sudah mencoba meminta kejelasan dari kantor, tapi tidak ada respon. Jadi ini tidak bisa lagi digunakan. Yang B ini, menunggu keputusan kantor ini tidak bisa digunakan. Kemudian yang D, meminta mitra tetap tenang. Ini sampai kapan kita meminta mereka tetap tenang ya? Mereka itu sedang melakukan protes, ya. Jadi tidak cukup hanya dengan meminta mereka tetap tenang. Jadi Anda harus mengambil keputusan. Anda ini adalah seorang ketua divisi, teman-teman ya. Anda bertanggung jawab penuh untuk sebuah proyek yang sedang Anda jalankan. So jawaban yang nomor 9 itu yang A, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. A. Segera melerai mereka. B. Segera ke rumah Pak RT, meminta semua warga melerai mereka, meminta warga desa untuk tidak ikut campur. Kita lihat sekali baca, teman-teman ya. Suatu hari saat sedang asik menikmati hari libur, terdengar suara keributan. Ternyata tetangga Anda sedang dipukuli. Sedang dipukuli oleh orang tua temannya yang tinggal di desa sebelah. Ia mengatakan ingin membalas perbuatan tetangga Anda disebabkan telah melukai anaknya. Ini kata dia ya. Kata orang tersebut, tetangga Anda telah melukai anaknya. Nah, sekarang dia sedang membalas memukul tetangga Anda. Apa tindakan kalian? Segera melerainya. Ya, satu yang bagus. B. Segera ke rumah Pak RT. Bagaimana kalau rumah Pak RT-nya jauh? Bisa babak belur anak itu, teman-teman. Jadi ini bukan solusi yang tepat untuk langsung dilaksanakan ya. C. Meminta semua warga melerai mereka. Anda berarti harus teriak-teriak dulu ke warga-warga sekitar untuk membantu mereka. Kenapa Anda tidak langsung melerai mereka ya, teman-teman ya? Umpamakan Anda di soal ini adalah seseorang yang kuat, yang mampu untuk melerai, teman-teman. Jangan bilang, saya kan perempuan. Karena di soal itu tidak tahu apakah Anda ini perempuan yang sedang dites atau tidak ya, kemungkinannya gitu, teman-teman. Jadi soalnya itu kan acak yang keluar, bisa jadi soalnya seperti ini. Anda perempuan, Anda bilang mau ke Pak RT dulu gitu karena Anda takut. Jangan, teman-teman ya. Posisikan diri teman-teman itu sebagai orang yang perfect, yang bisa melerai orang yang sedang bertengkar, teman-teman. So yang C ini bukan pilihan yang lebih unggul dibanding yang A. Kemudian yang D, meminta warga desa untuk tidak ikut campur, ini jangan ya. Jangan, karena kalau teman-teman tidak ikut campur, bisa jadi mereka akan terjadi nanti bunuh-membunuh ya gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai saling melukai, sampai saling membunuh itu jangan. Jadi Anda harus mengambil tindakan untuk segera melerai mereka ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Ini soal sosial kultural ya. Seorang karyawan datang untuk meminta cuti disebabkan ada acara adat di desanya. Ia tidak mendapatkan izin, akan tetapi ia nekat tidak masuk kerja. Anda sebagai pimpinan cenderung tidak menerima karyawan dari suku mereka. Ini menurut teman-teman jawabannya apa? Positif atau negatif? Kalau menurut saya ini adalah hal yang negatif, teman-teman. Kenapa negatif? Karena Anda sebagai pimpinan ya, satu karyawan Anda yang sudah melanggar perintah Anda itu diakibatkan karena dia ini mengikuti acara adat. Seharusnya teman-teman ini menghargai dia dan memberikan dia cuti. Tapi kalau memang Anda tidak bisa memberikan dia cuti di sini ya, di soal ini tidak bisa memberikan dia cuti, tapi dia tetap cuti, Anda tidak bisa mendiskriminasi seluruh orang yang berasal dari desa tersebut atau suku tersebut akan berlaku seperti itu ya, tidak bisa, teman-teman. Meskipun di kalimat ini bilang Anda sebagai pimpinan cenderung tidak menerima karyawan dari suku mereka. Berarti Anda sudah mendiskriminasi semua orang yang dari suku mereka gitu, teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang negatif. Pilihannya yang tepat adalah yang E ya, sangat tidak setuju, yang memiliki poin 5. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Ini juga masih sosial kultural. Saya marah saat seseorang mendapatkan kenaikan jabatan bukan karena hasil kerjanya yang baik, akan tetapi karena pengaruh partai yang pernah ia dukung. Ini kalimat apa, teman-teman? Positif atau negatif? Ini adalah kalimat yang positif secara keseluruhan ya. Kalau teman-teman patah-patah, dia ini marah, ini kalimat yang negatif kan, Kak? Tapi dia marah karena apa? Dia marah karena sesuatu yang memang patut untuk dimarahi ya, patut untuk tidak didukung. Seperti yang ini ya. Seorang mendapatkan kenaikan jabatan bukan karena hasil kerjanya yang baik, akan tetapi karena pengaruh
partai yang pernah ia dukung. Berarti ini kalimat yang positif ketika kita marah terhadap sesuatu yang tidak baik. Boleh ya marah terhadap sesuatu yang tidak baik. Jadi ini kalimat yang positif, jadi jawabannya sangat setuju ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 13. Memberikan sindiran yang sesuai. Sindiran saja tidak cukup teman-teman ya. Teman-teman harus bertindak jelas. Jangan sindiran saja. Yang B, memberikan pemahaman terkait dampak dari keputusannya. Oke, ini positif ya, memberikan pemahaman. C, mengajaknya menjauh dan memberikan pemahaman saat berdua agar ia tidak malu. D, membiarkan saja dan menegurnya saat dugaan saya benar terjadi. Ini sudah terlambat teman-teman. Ini akan menimbulkan penyesalan kalau teman-teman menegur seseorang ketika sesuatu itu sudah terjadi ya. Enggak usah. Oke, kita lihat bagaimana tindakan teman-teman ya. Pimpinan tim mengambil keputusan rapat dan dapat berakibat fatal. Apakah Anda langsung memberikan pemahaman ataukah Anda mengajaknya menjauh dan memberikan pemahaman saat berdua agar ia tidak malu? Kalau menurut saya teman-teman yang B lebih unggul ya. Karena di sini Anda sebagai siapa? Anda adalah salah satu anggota rapat. Bagaimana Anda meminta pimpinan tim untuk ayo kita saya ajak ngobrol dulu. Mending Anda adalah sekretaris atau misalkan Anda adalah orang yang kepercayaannya tangan kanannya misalkan. Itu mungkin bisa Anda gunakan untuk mengajaknya menjauh dulu gitu. So jawabannya yang tepat yang B teman-teman ya. Yang C ini menurut saya poinnya 3 ya teman-teman. Oke, kita boleh beda pendapat teman-teman ya. Kita langsung ke soal yang nomor 14. A, mengikuti arahan pimpinan untuk memulai acara dan menanyakan penggantinya membuka acara. Dan yang B, menunggu kehadiran pimpinan. C, meminta tamu untuk sabar menunggu dan menikmati cemilan. Atau yang D, meminta pimpinan untuk meninggalkan acara sebelumnya. Jangan ya. Ini meminta pimpinan untuk meninggalkan acara sebelumnya ini jangan. Karena kalau pimpinan belum pergi berarti acara itu masih penting teman-teman. Kita lihat dulu. Anda adalah ketua tim yang mengkoordinir sebuah acara. Semua tamu telah hadir pada acara tersebut, akan tetapi pimpinan belum hadir disebabkan acara sebelumnya belum selesai. Pimpinan meminta agar acara dimulai sesuai waktu yang telah ditentukan. Teman-teman, ini sudah permintaan dari pimpinan. So, teman-teman tindakannya apa? Yang A ya, mengikuti arahan pimpinan untuk memulai acara dan menanyakan penggantinya membuka acara itu siapa. Karena sudah diperintahkan oleh pimpinan untuk acara dimulai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, teman-teman ya. Jadi kalau menunggu kehadiran pimpinan ini jangan ya, ini akan mengulur-ulur waktu memulai acara. Kemudian yang C, meminta tamu untuk sabar. Ini tidak menyelesaikan masalah ya kalau hanya meminta mereka sabar, karena seluruh peserta sudah hadir ya. Seluruh tamu sudah hadir. Gitu teman-teman. Jadi untuk nomor 14 ini lebih unggul yang A teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Silahkan bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar tanggal tes kalian tanggal berapa. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah berpartisipasi dalam video ini. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.